Tuhan, berkatilah pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Berkatilah supaya menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saya berikan tema untuk kita renungkan firman Tuhan pada kesempatan ini, yaitu bertekun hingga akhir. Yesus menasihati murid-muridnya untuk selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Di dalam Lukas pasal 18 ayat pertama, firman Tuhan berkata, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bertekun dalam doa tidaklah mudah, tetapi Alkitab dan sejarah memberi contoh yang membuktikan betapa pentingnya hal itu. Hana berdoa bertahun-tahun agar dikaruniai anak. Nanti kita bisa lihat di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 7. Paulus, Silas, dan Timotius juga memberitahu kepada orang-orang Kristen yang ada di Tesalonika bahwa mereka berdoa siang malam. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 10. Paulus juga mengatakan kepada jemaat Kolose bahwa Epafras selalu bergumul dalam doanya bagi mereka. Kolose 4 ayat 12. Dan firman Allah berulang kali menekankan agar kita bertekun dan giat berdoa dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Nanti kita bisa bandingkan Efesus 6 ayat 18. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bertekun hingga akhir. Bagaimana sikap hidup bertekun hingga akhir? Pada kesempatan ini ada 3 hal yang saya sampaikan. Yang pertama adalah di ayat yang sudah kita baca tadi, Lukas pasal 18 ayat 1, selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Doa adalah senjata penting yang ampuh dalam perjuangan. Doa dengan iman menghasilkan pengaruh yang besar. Kita harus berdoa dengan berani dan tekun, sekalipun ada kalanya kita perlu menanti bertahun-tahun untuk menerima jawabannya. Tapi Yakobus mengatakan bahwa di dalam Yakobus 5 ayat 16, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, maka besar kuasanya. Dalam perumpamaan ini, Yesus tidak mengajar kita untuk meminta dengan lancang atau merengek-rengek kepada Allah. Tetapi sebaliknya, Yesus bermaksud menunjukkan bahwa jika manusia berdosa pun mau memberi ketika diminta. Ya, dalam perumpamaan ini ada seorang hakim lalim atau hakim yang tidak takut akan Tuhan dan seorang janda. Nah, itu hakim di dalam perumpamaan ini dia tidak takut seorang pun, bahkan tidak takut Allah. Tetapi ketika diminta, maka dia memberi permintaan itu. Dia mengabulkan permintaan seorang janda yang terus-menerus minta tolong untuk membela haknya. Bukankah lebih tinggi Allah kita dibandingkan dengan hakim yang lalim ini? Bahkan tidak bisa dibandingkan Allah dengan hakim yang lalim ini. Bapa Surgawi akan memberikan kita hal-hal yang baik. Karena itu Bapak Ibu, berdoalah dengan penuh harap. Sehingga ketika kita bertekun hingga akhir, maka doa kita itu pasti dijawab oleh Tuhan. Karena kenapa? Mata Tuhan tidak pernah tertidur. Bagaimana sikap hidup yang bertekun hingga akhir? Yang kedua adalah selalu berseru siang dan malam. Dan yang ketiga adalah, sikap yang ketiga adalah memiliki iman yang kokoh dan kuat. Jawaban doa
tidak langsung dijawab oleh Tuhan seketika itu, tetapi bertahun-tahun. Maka dengan iman kita yang kuat dan kokoh itu, itulah yang memberikan kita kekuatan, dan doa itu pasti terjawab oleh Tuhan sendiri. Nah, ketika kita berdoa terhadap orang lain Bapak Ibu, atau untuk kepentingan diri kita sendiri pun, yakinlah bahwa kita sedang meminta yang terbaik. Dan Yesus mengingatkan bahwa Bapa kita di surga akan memberikan yang terbaik kepada mereka yang meminta kepadanya. Matius 7 ayat 11. Jadi sekarang kita adalah pendoa-pendoa. Kita mendoakan bangsa kita ini atau dunia yang sedang dilanda oleh musibah ini. Kita percaya bahwa ketika kita meminta itu, maka Tuhan memberikan yang terbaik untuk kebaikan kita. Walaupun dari sekarang atau sekarang ini kita belum menerima jawaban yang menyenangkan di hati Tuhan atau di hati kita, tetapi yakinlah, percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik buat kita semuanya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan pada sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati firman yang sudah kami dengarkan bersama, memperkuat iman kami, dan kami terus bertekun sampai akhir di dalam kehidupan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.